Babus sholati, ulasan singkat fikih ini berkenaan dengan tema sholat. Pengertian sholat sebagaimana di awal bahasan ini penyusun kitab Syekh Zainuddin Al-Malibar menjelaskan pengertian sholat baik secara terminologi syara ataupun bahasa. Pengertian sholat secara terminologi syara atau dalam perspektif fikih, wahya syara'an, secara hukum syara, secara hukum fikih, pengertian sholat adalah aqwalun makhsusotun, berbagai macam ucapan ataupun perkataan makhsusotun yang telah ditentukan pengucapan dan perkataannya. Kemudian wa af'alun makhsusotun, berbagai macam perbuatan ataupun pekerjaan yang telah ditentukan. Jadi antara ucapan dan perbuatan, ketika sudah masuk sholat, perbuatan dan ucapan tersebut telah ditentukan penggunaannya. Jadi tidak sembarangan. Tidak boleh ada perkara dunia yang sifatnya mubah, baik perkataan maupun perbuatan, dibawa dalam sholat. Karena berpotensi bisa membatalkan sholat kalau di dalamnya tidak ada udzur syara'. Nah, kapankah sholat ini kita mulai? Ketika kita sudah berdiri, bagi yang sholatnya berdiri. Sholat kita mulai ketika muftatahatun bitakbiri, dimulai ketika mengucapkan kalimat takbir yang dinamakan dengan takbiratul ihram. Dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar, lengkap. Lafaz Allahnya jelas dan lafaz akbarnya pun jelas. Dan ini takbiratul ihram ini menjadi rukun qauli di dalam sholat. Jadi harus diucapkan. Harus diucapkan secara lisan dan minimal terdengar oleh telinga kita sendiri. Kemudian ketika proses takbiratul ihram ini kita ucapkan Allahu Akbar, maka hati harus meniati sholat yang akan dia kerjakan. Jadi ketika proses takbiratul ihram ini berproses dalam pengucapan kita, ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka hati harus meniati sholat yang akan kita kerjakan. Makrunatun bin niat bi qalbin, harus diiringi dengan niat di dalam hati. Ketika kita bicara niat, yang sering kita lakukan sebelum sholat adalah kita melakukan talaffuz niat. Misalkan ketika sholat maghrib kita mengucapkan talaffuz niat. Usolli fardal maghribi falafa rakaati mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau sholatnya berjamaah. Nah, apakah ini sudah termasuk niat? Ini belum termasuk niat karena masih di luar sholat. Fungsinya apa talaffuz niat ini? Nah, fungsinya talaffuz niat ini membantu hati supaya khusyuk ketika kita meniati sholat yang akan kita kerjakan. Karena kalau talaffuz niat ini sifatnya diucapkan, sedangkan niat ada di hati, ketika kita bicara niat di dalam hati, boleh menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Disesuaikan dengan tempat di mana kita tinggal, menggunakan bahasa apa di dalam keseharian. Yang penting di dalam niat itu terpenuhinya 3 unsur. Unsur qasdu, unsur ta'arud atau pardiyah, dan unsur ta'yin. Niat itu sifatnya sebentar. Yang penting terpenuhi 3 unsur tadi. Unsur qasdu, unsur ta'arud atau pardiyah, ataupun unsur ta'yin. Contohnya, kalau membahasakan hati kemudian kita lisankan, meniati sholat seperti begini. Niat saya sholat fardu zuhur.
secara niat di hati, ketika ada gerak hati seperti itu, maka itu sudah termasuk niat sholat. Qasdunya mana? Qasdunya adalah niat saya sholat. Ta'arud atau fardiyahnya mana? Membedakan antara sholat fardu dengan sholat sunnah, yaitu fardu. Ta'yinnya mana? Ta'yinnya adalah maghrib. Jadi sholat yang kita lakukan adalah sholat fardu maghrib. Adapun misalkan menghadap kiblat, kemudian 3 rakaat, kemudian lillahi ta'ala, itu adalah hukumnya sunnah yang menyertai di dalam niat sholat. Kemudian, kapankah sholat ini diakhiri? Sholat diakhiri taslimi dengan diakhiri dengan 2 kali salam. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Paling rendah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dan yang agak panjang sedikit adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah wasumiyat bibalika listimalihi ala sholah. Inilah yang dinamakan dengan sholat, yang digunakan di dalam penerapan praktek sholat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tadi telah dijelaskan pengertian sholat secara terminologi fikih. Sekarang pengertian sholat secara lugat ataupun bahasa. Apa pengertian sholat secara lugat? Wahia lugotan, pengertian sholat secara bahasa adalah wahia ad-du'a, yaitu doa. Akan tetapi pendefinisian secara bahasa tidak boleh dijadikan patokan di dalam menerapkan suatu hukum. Al-lugat la tuthbitul ahkam, pendefinisian secara bahasa tidak boleh dijadikan hukum di dalam penerapannya. Karena kalau dijadikan hukum, penerapan hukum akan acak-acakan. Penerapan hukum akan kacau balau. Makanya yang digunakan dalam sholat yang real adalah pendefinisian sholat secara terminologi syara. Semoga ulasan fikih yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.